Baik, mari kita sekali lagi berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa jika pada saat ini kami boleh datang mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami supaya kami lebih mengetahui teologi kerja yang Tuhan ajarkan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian, di dalam 2 Jumat berturut-turut ya kita akan melihat teologi kerja, dan hari ini khususnya kita akan melihat kerja sebagai gambar Allah ya. Jadi kita melihat next kerja sebagai gambar Allah. Nah, sebelumnya saya mau supaya next kita melihat keunikan penciptaan manusia. Ketika kita melihat di dalam Kejadian 1, maka tentu saja kita ingat ya bahwa manusia itu diciptakan yang terakhir. Karena itu kita melihat bahwa ini berarti manusia diciptakan sebagai puncaknya, the crown of creation. Dan kita melihat bahwa Allah mencipta manusia berbeda dengan makhluk-makhluk di bumi lainnya. Karena itu di dalam Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa dan seterusnya. Perhatikan Allah Tritunggal berbicara satu dengan yang lainnya ya. Baiklah kita, itu kita mengerti pribadi Allah yang satu berbicara kepada pribadi Allah yang lain. Dan ini ada menunjukkan adanya suatu rancangan, suatu deliberation di dalam mengambil keputusan di dalam penciptaan manusia. Jadi ini bukan oke, kita sekalian saja ya, tetapi di sini menunjukkan adanya suatu keputusan, suatu deliberation. Next, untuk itu kita akan melihat apa artinya manusia diciptakan sebagai gambar Allah. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, kata gambar dan rupa itu dianggap atau bisa merupakan sinonim yang bisa saling menggantikan. Kejadian 1 ayat 26 secara harafiah, ya Tuhan berkata, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar, ya. Jadi menurut gambar atau dalam gambar seturut rupa. Sebenarnya kata dan itu lebih tepat adalah kata seturut. Kenapa penting? Next, karena ini berarti bahwa kedua kata tersebut bisa saling menggantikan. Dan memang ternyata kadang-kadang hanya diberikan salah satu, kadang-kadang kita melihat bahwa ordernya terbalik. Karena itu di dalam Kejadian 1 ayat 26, sekali lagi, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar, kemudian rupa. Kemudian saya bacakan ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Hanya memakai gambar Bapak Ibu sekalian. Sedangkan di dalam Kejadian 5 ayat 1, inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Hanya ada kata rupa. Kemudian 5 ayat 3, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Ya, jadi Bapak Ibu bisa melihat ya, bisa gambar rupa, bisa rupa gambar, bisa hanya gambar dan bisa hanya rupa. Kita biasa memakai kata gambar ya, biasa kita memakai istilah manusia diciptakan di dalam gambar Allah. Nah, itu memang next kita melihat kata gambar di dalam bahasa Ibrani-nya adalah selem, dan itu bisa memberikan kita pengertian yang mungkin lebih baik. Itu berarti ukiran atau patung. Nah, di dalam dunia kuno Bapak Ibu sekalian, bagaimana supaya rakyat itu tahu siapa rajanya? Maka diletakkanlah selem-selem raja, ukiran-ukiran raja di seluruh pelosok negeri. Sehingga dengan melihat ukiran tersebut, melihat selem tersebut, rakyat tahu siapa raja mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita adalah selem-selem Allah. Dengan melihat kita, binatang-binatang tahu siapa yang berkuasa. Karena itu kalau kita melihat inti sebenarnya kita diciptakan sebagai gambar Allah adalah kita mewakili Allah berkuasa. Sekali lagi Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan sebagainya. Jadi tujuannya sebenarnya kita diciptakan sebagai gambar Allah adalah mewakili Allah berkuasa. Next, nah sekarang Bapak Ibu kita akan melihat kerja sebagai gambar Allah. Pertama, kita melihat bahwa manusia harus meneladani apa yang Allah kerjakan dalam penciptaan.
Kalau kita melihat di dalam Kejadian 1 ya, ketika hari pertama Allah menciptakan bumi, di ayat 2 dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong. Nah, apa yang belum berbentuk itu artinya gelap dan penuh air. Kemudian Allah bentuk dalam 3 hari pertama dengan 3 pemisahan. Pemisahan terang dari gelap, air kemudian dipisahkan menjadi air di atas dan di bawah cakrawala. Dan hari ketiga air di bawah cakrawala dipisahkan menjadi lautan dan daratan. Nah, 3 hari pertama ini dikatakan kalau Allah memberi nama apa yang diciptakan, ayat 5. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Ayat 8, lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Ayat 10, lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamai laut. Di dalam dunia kuno memberi nama menunjukkan kuasa. Jadi 3 hari pertama Allah mau menunjukkan dia berkuasa. Kemudian hari keempat sampai keenam Allah mengisi apa yang kosong. Tadi ya, bumi belum berbentuk dan kosong. Yang belum berbentuk Allah bentuk dalam 3 hari pertama. Yang kosong Allah isi dalam 3 hari kedua. Di mana hari keempat bumi diisi dengan benda-benda penerang. Hari kelima diisi dengan ikan dan burung. Dan hari keenam diisi dengan binatang darat dan manusia. Dan tentu saja ini yang kemudian Allah perintahkan kepada manusia. Karena itu kita melihat ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, kita disuruh mengisi dengan beranak cucu, dan taklukkanlah itu, berkuasalah. Bapak Ibu bisa lihat nggak? Kalau Allah menunjukkan kuasa dan kemudian mengisi, sekarang kita disuruh mengisi bersama-sama dulu, karena kita harus bersama untuk berkuasa, baru kemudian berkuasa. Tapi berarti hal pertama yang harus kita kerjakan sebagai atau bekerja di dalam gambar Allah adalah meneladani apa yang Allah lakukan dalam penciptaan. Next, kemudian kita melihat manusia perlu bekerja sama melaksanakan mandat Allah. Kejadian 1 ayat 27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ada keragaman dalam manusia, ya. Jadi bukan hanya laki-laki yang diciptakan dalam gambar Allah, perempuan juga diciptakan dalam gambar Allah, karena ini bukan soal fisik. Allah adalah roh dan roh itu tidak mempunyai fisik. Kemudian tentu saja harus bersama-sama. Hanya dengan bersama-sama manusia dapat melaksanakan perintah Tuhan. Beranak cuculah, betul nggak? Karena itu kenapa Hawa diberikan sebagai penolong. Adam perlu ditolong untuk melaksanakan mandat ini. Supaya beranak cucu dan bersama-sama kemudian berkuasa atas ciptaan tersebut. Karena itu kita perlu mengerti bahwa kita perlu bekerja sama. Bagi kita yang sudah terjun dalam ladang pekerjaan, tentu saja kita tahu ya, kerja sama tim merupakan kunci keberhasilan sebuah proyek. Kita tentu saja tahu di dalam satu departemen, apalagi departemen yang begitu besar, ya, tentu saja membutuhkan semua lapisan untuk bekerja sama. Dan memang dari awal Tuhan sudah sebenarnya menetapkan kita harus bekerja sama. Kita memang diciptakan sebagai makhluk sosial. Karena itu ya, kalau misalnya Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Berarti memang manusia tidak bisa hidup sendirian. Kita itu diciptakan untuk berelasi. Karena itu kenapa hukum yang paling utama adalah hukum kasih, menunjukkan adanya relasi, dan tidak mengherankan di dalam bekerja pun kita harus bekerja sama kalau kita mau mendapatkan hasil yang baik. Next kemudian, nah di sini kita juga melihat sesuatu yang penting, manusia perlu berkomunikasi dengan Allah untuk mendengar perintah Allah. Ketika kita berbicara kembali di dalam Kejadian 1, dan kalau saya bandingkan Bapak Ibu ya, mari kita melihat 2 ayat. Kejadian 1 ayat 22 dan Kejadian 1 ayat 26. Di mana di dalam Kejadian 1 ayat 22 Allah berbicara supaya binatang berkembang biak, dan di ayat 28 Allah berbicara supaya manusia beranak cucu, tapi cara Allah berbicara itu berbeda. Karena itu, mari kita melihat ayat 22 dulu.
Kejadian 1 ayat 22. Lalu Allah memberkati semuanya itu firman-Nya, berkembang biaklah. Saya mau supaya kita berfokus, lalu Allah memberkati semuanya firman-Nya. Ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Bapak Ibu bisa nggak lihat perbedaannya? Ada tambahan kepada mereka di dalam ayat 28. Artinya ketika Allah mengatakan binatang supaya berkembang biak, binatang-binatang tidak berada di hadapan Allah. Allah tidak berkomunikasi langsung. Tetapi ketika Allah mengatakan kepada Adam dan Hawa untuk beranak cucu, Adam dan Hawa ada di hadapan mereka. Sehingga kita bisa melihat ada komunikasi yang khusus antara Allah dengan manusia, berbeda dengan Allah dengan binatang. Efesus 2 ayat 10 mengatakan bahwa Tuhan sudah mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan baik untuk setiap orang percaya. Nah, saya rasa poin ini ya Bapak Ibu berbeda dengan kerjasama tadi ya. Kebanyakan kita sudah sadar sekali kita perlu bekerja sama. Tapi mungkin poin ini merupakan poin yang banyak sekali kita bahkan sebagai orang Kristen itu tidak melakukan komunikasi dengan Allah untuk bisa mengerti apa sebenarnya pekerjaan apa yang Tuhan mau kita kerjakan misalnya ya, atau cara bagaimana supaya kita dapat melakukannya. Kan itu kita perlu berkomunikasi dengan Allah. Dan sering sekali sebenarnya cara Allah berkomunikasi adalah melalui prinsip-prinsip yang sudah Dia terapkan atau berikan di dalam Alkitab. Ya, dan tentu saja kita juga perlu berdoa ya sehingga benar-benar berkomunikasi secara langsung, walaupun betul Allah tidak kemudian memberikan solusi misal dalam tulisan di dinding, tetapi Allah bisa memberikan kita hikmat supaya kita kemudian mendapat pencerahan, misalnya bagaimana kita seharusnya menyelesaikan atau mengambil keputusan misalnya. Sehingga saya berharap ini adalah suatu poin yang penting yang perlu kita perhatikan, bahwa kita perlu berkomunikasi dengan Allah. Berbeda dengan binatang-binatang, kita dapat berkomunikasi langsung dengan Allah. Next, kemudian kita juga melihat bahwa manusia perlu mengelola dan berkuasa atas bumi dengan cara yang berkenan kepada Allah sebagai wakilnya. Ingat ya, kita itu adalah gambar Allah, mewakili Allah memerintah. Tentu saja berarti kita harus melakukan dengan cara yang diperkenan Allah. Nah, orang-orang non-Kristen yang tahu Alkitab dan tahu apa yang Allah perintahkan ya di dalam misalnya Kejadian 1 ayat 28, beranak cucu dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah, berkuasalah. Kemudian menuduh bahwa gara-gara Tuhan memfirmankan ini, akhirnya manusia melakukan kuasa atau menaklukkan bumi, tetapi dengan cara yang tidak benar atau dengan cara eksploitasi, dan mereka menuduh karena ajaran Tuhan kita salah. Tapi sebenarnya dari awal Tuhan menyuruh kita betul berkuasa, tetapi bukan berkuasa dengan tidak bertanggung jawab. Karena kita akan melihat ya. Nah, Bapak Ibu, kalau saya menanyakan kepada Bapak Ibu, siapa atau apa yang pertama-tama Allah berkati, kemungkinan kebanyakan kita akan berpikir manusia. Tapi ternyata tidak. Karena di dalam Kejadian 1 ayat 22 yang pertama-tama Allah berkati adalah binatang. Saya bacakan lagi ayat 22. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya berkembang biaklah dan bertambah banyak. Baru di ayat 28 Allah memberkati mereka, yaitu Allah memberkati manusia. Berarti apa? Ketika Allah menyuruh memberikan mandat kepada manusia untuk berkuasa, tapi tidak boleh melupakan bahwa Allah sudah memberkati binatang terlebih dahulu supaya mereka bisa berkembang biak dengan baik. Artinya, ketika manusia mengelola dan berkuasa atas bumi, kita perlu memikirkan habitat binatang-binatang yang sudah terlebih dahulu diciptakan dan diberkati Allah. Dan kenyataan ini kita manusia harus mengakui kita tidak melakukannya dengan benar ya. Kita tahu bahwa gara-gara manusia ya begitu banyak pohon yang ditebang, hutan yang dihancurkan,
ya mungkin laut dan sungai juga menjadi tercemar, sehingga begitu banyak sebenarnya spesies binatang yang sudah mati, yang sudah lenyap, ya sudah tidak ada lagi. Karena apa? Karena habitatnya dirusak oleh kita manusia. Padahal Allah menginginkan supaya kita kemudian mengelolanya dengan baik. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa Kejadian 2 ayat 15, kerja itu sebagai abad dan syamar, tetapi itu akan lebih kita fokuskan lagi ya minggu depan, di mana di situ sebenarnya menunjukkan bahwa kita juga bekerja sebagai ibadah kepada Allah, sehingga seharusnya mengikuti aturan yang sudah Allah tetapkan. Kemudian terakhir ya, dan kemudian saya akan berikan kesempatan ya Bapak Ibu untuk boleh bertanya. Kita melihat bahwa manusia perlu merayakan Sabat dan beristirahat. Kejadian 2 ayat 1-3, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Nah, kalau kata berkat sudah muncul berkali-kali, kata kudus itu pertama kali muncul. Jadi yang pertama Allah kuduskan adalah hari Sabat. Bapak Ibu, dikuduskan itu berarti dipisahkan untuk Tuhan. Jadi kita melihat bahwa Allah menguduskan ya hari Sabat untuk Tuhan, dan bukan saja sebenarnya namanya juga dikuduskan untuk Tuhan, karena itu hari Sabat itu kita pakai untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi Allah juga mengerti kebutuhan kita untuk beristirahat. Karena itu ini juga dipakai untuk beristirahat. Kata berhenti itu sebenarnya adalah kata sabat, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Allah bersabat pada hari ketujuh, dan kemudian kita tahu bahwa ini menjadi dasar dari hukum keempat, yaitu supaya kita kemudian merayakan hari Sabat, di mana kita memakai hari Sabat itu untuk beribadah tetapi juga untuk beristirahat. Karena itu Tuhan Yesus juga mengatakan manusia diciptakan untuk Sabat dan bukan Sabat untuk manusia. Berarti Tuhan itu sengaja di dalam setiap minggu memberikan satu hari Sabat, kita pakai untuk beribadah dan beristirahat. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita juga perlu beristirahat ya. Jadi di dalam kerja, karena itu menjadi workaholic itu juga tidak benar. Karena ketika kita kemudian tidak mempunyai istirahat yang cukup, akhirnya kita pun juga akan keletihan, kita bisa sakit secara fisik, tetapi kita juga bisa kelelahan sehingga akhirnya tidak bisa produktif dengan baik ya. Jadi kita bisa melihat betapa pentingnya kita mengerti kita bekerja sebagai gambar Allah. Oke, baik, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Ya, Bapak Ibu dipersilahkan apabila ada pertanyaan. Kita berikan kesempatan 3 penanya, dan khususnya di minggu ini kita menyediakan hadiah gitu ya untuk Bapak Ibu yang bertanya. Kita menyediakan 3 buku yang juga temanya pas sekali dengan hari ini. Boleh ditampilkan Bang Cliff di slide terakhir. Ya, untuk mengawali pertanyaan Bu Ina, saya mau bertanya Bu. Ya, di zaman kontemporer ini kan mungkin kita semua tahu bahwa ada beberapa yang punya konsep bahwa bekerja sebanyak-banyaknya di usia muda, kemudian nanti mengumpulkan untuk investasi yang nanti akhirnya hasil investasi itu yang akan memenuhi kehidupannya. Akhirnya dia akan pensiun muda gitu untuk menikmati uangnya. Bagaimana Alkitab memandang konsep ini gitu Bu? Karena mungkin the rest of umur dia akan tidak bekerja gitu. Artinya tinggal menikmati hasil seperti itu Bu. Nah, kalau kita melihat, Alkitab melihat bahwa Tuhan itu sudah menyuruh kita bekerja dan kerja adalah anugerah. Jadi salah kalau kita berpikir kerja adalah beban. Setelah manusia jatuh dalam dosa, memang susah payah bekerja, yang itu kemudian menjadi beban. Tapi sebenarnya kerja adalah anugerah. Nanti di langit baru, bumi baru kita juga bakal bekerja loh ya Bapak Ibu ya. Jangan pikir kita cuma nyanyi-nyanyi, tidur-tidur begitu. Karena bayangkan kalau setiap hari nggak ngapa-ngapain ya.
apa enggak stres toh? Karena itu kita harus melihat kerja sebagai anugerah. Tidak menjadi masalah kalau kita berpikir nanti kita menghasilkan uang dan pensiun dalam kerja yang berbayar. Tapi kalaupun kita sudah pensiun, apakah berarti kita kemudian tidak bekerja? Dan saya rasa kita perlu mempunyai konsep kerja itu bukan hanya soal kalau kita dapat gaji. Ya, kalau dapat gaji oke lah, ada masa pensiun, sesudah itu mungkin kita sudah tidak mendapat gaji. Tapi apakah berarti setelah itu kita tidak bekerja? Tidak. Cuman mungkin sekarang kita bekerjanya di dalam bidang yang berbeda. Karena itu bagi saya jangan kemudian berpikir setelah itu tinggal santai-santai, tidur-tidur ya, cuman bermain-main dan tidak bekerja, karena kalau menurut saya Bapak Ibu kita bakal stres loh ya kalau begitu. Kerja adalah anugerah. Sehingga ketika kita masih diberikan badan yang sehat, tenaga yang baik, seharusnya kita bekerja. Kalaupun bukan bekerja yang diberi upah. Kita bisa melakukan pelayanan di gereja, kita bisa melakukan pekerjaan sosial, atau kita bisa membantu ya, membantu orang lain dan sebagainya. Sehingga banyak hal yang sebenarnya bisa kita lakukan, dan itu harus menjadi juga tujuan kita ya. Seharusnya kita itu mau bekerja sampai kita nanti dipanggil Tuhan, atau selagi kesehatan kita memungkinkan kita bekerja. Tapi memang tidak harus kerja yang bergaji. Baik, terima kasih Bu. Ya Pak Budi, pertanyaan selanjutnya dari Pak Budi. Silakan Pak. Ya, selamat siang Bu Ina. Selamat siang. Jadi saya ingin bertanya, seandainya kita ini kadang-kadang kan Sabtu Minggu itu memang hari Sabat ya Bu ya, tapi kita kadang-kadang ada tugas yang harus kita kerjakan, misalnya lembur dan sebagainya. Nah, itu bagaimana pandangan Alkitab sebetulnya? Apakah memungkinkan memaknai hari Sabat dengan kita masih bekerja seperti itu? Ya, kadang-kadang kan perlu lembur. Ada juga hal-hal yang perlu kita kerjakan di hari Minggu, ya, yang harus karena waktunya cukup di hari-hari kerja kan. Oke. Kemudian yang kedua, satu lagi, hari Sabat itu mulainya kapan sih Bu? Karena kadang-kadang kalau ke gereja itu ada yang Sabtu, itu apakah sudah mulai hari Sabat belum? Oke. Terima kasih. Iya, dalam hal itu sebenarnya memang ketika dibicarakan beristirahat, maksudnya kita jangan mengerjakan pekerjaan kita yang mencari uang gitu Pak. Karena kalau kita melihat ya, Keluaran 20 misalnya mengenai hari Sabat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, Keluaran 20 dari ayat 8, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki dan seterusnya. Jadi sebaiknya Pak, kita usahakan jangan kemudian kita bekerja pada hari Minggu. Lagi pula sebenarnya kalau kita mempunyai istirahat yang cukup, kita akan lebih produktif pada hari Senin sampai Sabtu, sehingga kita bisa lebih menyelesaikannya kalau menurut saya ya. Jadi mungkin kalau sesekali ada keadaan emergency terpaksa harus itu tidak menjadi masalah, tapi saya rasa jangan dijadikan sebuah kebiasaan, karena itu seharusnya adalah kita beristirahat. Nah, orang Yahudi sebenarnya memulai harinya itu dari jam 6 petang. Dan Sabat orang Yahudi adalah dari Jumat jam 6 sore sampai Sabtu jam 6 sore. Tetapi kita orang Kristen, Sabatnya kemudian menjadi hari pertama, bukan lagi hari ketujuh yaitu Sabtu, tetapi hari pertama, hari Minggu. Karena apa? Karena Tuhan Yesus bangkit pada hari pertama, ya, hari Minggu. Karena itu kita melihat bahwa Sabat kita adalah hari Minggu, dan memang sejak Tuhan Yesus bangkit, hari Tuhan maksudnya adalah hari Minggu. Nah, secara umum kita menganggap Sabat kita ya mulai pukul 00 sampai nanti pukul 24 sih pada hari Minggu ya. Tapi kalau kita mau mengikuti konsep Yahudi mulai Sabtu malam jam 6 petang sampai Minggu jam 6 petang ya boleh aja kali ya. Tapi secara umum kita orang Kristen biasanya melihat jadi 24 jam hari Minggu itulah yang kemudian merupakan hari Sabat kita. Ya, terima kasih Bu. Oke. Ya, satu lagi dari Juan. Ya, siang Ibu. Selamat siang. Ya, saya izin bertanya Bu.
saya menemui beberapa senior di dalam pelayanan, pria dan wanita gitu, yang mereka tidak menikah dan memutuskan mungkin karena sudah berumur menjadi tidak menikah karena berbagai alasan yang kalau saya dengar gitu baik, kayak misalkan dia masih harus membiayai adiknya, membiayai orang tuanya yang sakit seperti itu, dan mereka tetap aktif dalam melayani, aktif dalam melakukan banyak pekerjaan Tuhan. Nah, apakah orang-orang seperti ini berdosa juga karena tidak melakukan perintah Tuhan, yaitu beranak cucu lah gitu? Iya, itu kan perintah ya, seperti betul, itu. Betul. Nah, secara umum, kalau kita tidak melihat ada beban khusus dari Tuhan, seharusnya kita menikah. Masalah lain kalau kita tidak mendapatkan orang yang tepat, ya kita kan juga nggak bisa main menikah sembarangan hanya untuk menikah, ya. Tetapi seharusnya kita kemudian, apalagi yang laki, ya kan, yang harusnya berinisiatif dong mencari, ya, seharusnya benar-benar berupaya untuk mencari istri, kecuali Tuhan memberikan beban. Ya, nah untuk itu kalau Tuhan memang memberikan beban supaya tidak menikah, supaya kemudian bisa lebih produktif melakukan tugas yang Tuhan berikan, nah itu kemudian tidak menjadi masalah. Jadi kuncinya, apakah memang Tuhan yang memberikan beban tersebut untuk kita tidak menikah? Kalau tidak, seharusnya kita menikah, kecuali sekali lagi kita memang tidak mendapatkan orang yang tepat. Tapi saya rasa tidak mendapatkan orang yang tepat mungkin lebih bisa dijadikan sebagai alasan itu bagi perempuan, ya, apalagi kita tahu di Indonesia kan kita harus menikah dengan sesama orang percaya. Dan kita tahu di Indonesia perempuan lebih banyak dari laki-laki, dan di gereja pun juga begitu, betul enggak, ya? Karena itu kalau ada kemudian orang saudari-saudari kita orang Kristen yang akhirnya tidak mendapatkan suami karena memang lebih banyak perempuan di gereja, sedangkan kita harus menikah dengan orang percaya, ya apa boleh buat, ya, sehingga itu tentu saja bukan merupakan kesalahan mereka. Karena itu saya mendorong saudara-saudara yang laki-laki, ya, kecuali Tuhan memberikan beban untuk tidak menikah, seharusnya berupaya keras untuk mencari istri. Karena kalau saudara kemudian tidak menikah, kasihan tuh, gara-gara saudara ada seorang saudari seiman, nggak bisa dapat suami, gara-gara saudara tidak menikah kan, karena sekali lagi lebih banyak perempuan, ya. Jadi kecuali Tuhan memberikan beban, seharusnya kita menikah. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih Juan, terima kasih. Bapak Ibu, ada satu penanya lagi. Kita berikan masih ada waktu. Kalau tidak ada lagi, berarti kita bertiga yang dapat bukunya ya, Juan, Pak Budi. Nanti Pak Budi dan Juan boleh menghubungin saya, nanti saya mau tanya alamatnya. Boleh ditampilkan Bang Cliff bukunya ini Bapak Ibu, Timothy Keller, apakah pekerjaan Anda bagian dari pekerjaan Allah? Jadi di tema kita kali ini itu buku ini sangat mendukung ya untuk pembahasan tentang pekerjaan kita, apakah merupakan bagian dari pekerjaan Allah. Jadi nanti untuk Juan dan Pak Budi, saya nanti minta alamatnya supaya saya mengirim bukunya ke tempat bapak-bapak sekalian. Demikian Bu Ina untuk tanya jawabnya. Oke, bisa saya tutup dalam doa kalau begitu? Ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa jika hari ini kami boleh melihat kerja sebagai gambar-Mu, dan kiranya apa yang kami bahas ini boleh kami renungkan dan boleh kami terapkan di dalam kehidupan kerja kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.